Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Nur Hasanah dari kelas 3D Akuntansi Syariah dengan NIM 63030210139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan investasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai pengertian investasi. Investasi atau penanaman modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi, ada 4. Yang pertama deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode payback period, yaitu suatu metode dalam penentuan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menutupi initial investment dalam suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Yang kedua ada net present value atau NPV. Metode net present value adalah menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih atau operasional maupun terminal cash flow di masa yang akan datang. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat pengambilan yang menyebabkan NPV proyek itu sama dengan 0. Ini merupakan suatu tingkat pengembalian presentase proyek berdasar pada arus kas yang diperkirakan itu. Adapun kelebihan dan kekurangan ketiga metode investasi tersebut. Yang pertama, payback period. Keuntungan dari metode payback period ini adalah mudah dimengerti, lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan aliran kas yang lebih cepat, beranggapan bahwa semakin lama waktu pengembalian semakin tinggi resikonya. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang dibandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Sedangkan kelemahan metode payback period ini adalah mengabaikan nilai waktu daripada uang, time value of money, dan mengabaikan penerimaan investasi atau proses setelah payback period tercapai. Yang kedua ada net present value atau NPV. Keuntungan dari metode net present value ini adalah memperhatikan nilai waktu daripada uang, time value of money, mengutamakan aliran kas yang lebih awal, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Sedangkan kelemahan dari metode net present value ini adalah memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Kelebihan metode internal rate of return ini antara lain tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu daripada uang, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Sedangkan kelemahan metode internal rate of return ini memerlukan perhitungan COC atau cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai, lebih sulit dalam melakukan perhitungan. Sekian yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.